Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fauzan Pranoto dari kelas 10-8. Tujuan video ini adalah untuk memenuhi tugas kimia. Oke, di soal pertama ini penentuan konfigurasi elektron Niels Bohr. Nah, sebelum kita tahu ini dapat dari mana, kita ke rumusnya dulu. Nah, rumusnya tuh ada KLMNOPQ. Nah, kalau yang angka itu kulit dan yang huruf itu kulit, yang angka itu elektronnya, jumlah elektronnya. Jadi K itu 2, L 8, M 18, N 32. Oke, di soal ini kan ininya 53. Jadi kita cari kulit sampai ke nomor atom. Ini kan nomor atomnya 53. Kita cari sampai ke nomor kulitnya sampai ke 53. Oke. Ini 2. Berarti 2 tadi di sini 2 itu K kan? Berarti kita 2 itu K. Nah, itu K. Nah, 8 itu L. Oke. Nah, 18 itu M. Nah, kenapa ini? Nah, kenapa ini 18? Karena kalau misalnya kita ketiga 2 itu hasilnya lebih. Jadi kita tambahin 18 lagi. Nah, ini kan 7 nih. Kenapa ada 7 di sini? Kan di rumusnya, sedangkan di rumusnya tuh nggak ada 7 gitu. Nah, ini tuh kalau misalnya kita pakai 8, hasilnya bakalan 54, jadi nggak sama. Nah, jadi sisanya aja kita tulis. Nah, ini tuh namanya elektron valensi. Nah, lanjut ke soal yang kedua. Penentuan keempat bilangan kuantum dan letak golongan serta periode unsur golongan A. Nah, di sini gede banget nih nomor atomnya. Di sini nomor atomnya 82. Nah, sebelum kalian menjawab ini semua, nah ini tuh apa sih? Nah, ini tuh Aufbau. Nah, ini tuh rumusnya Aufbau nih, ada 1S, 2, terus 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 3D, 4D, 5D, 6D, 4F, 5F. Kalau S, nah ini namanya Aufbau. Nah, kalau S itu pangkatnya 2, kalau P itu pangkatnya 6, kalau D itu pangkatnya 10, dan kalau F itu pangkatnya 14. Nah, di sini ada rumus lagi. S itu bisa berdiri sendiri. S dan P itu golongan A, kalau D itu golongan B. D dan P ditambah S. Nah, kalau misalnya akhirnya D, kalau nggak P itu harus ditambah dengan S. Nanti kita lihat di soalnya. F itu lautanika. Nah, itu rumus subkulitnya ada SPDF. Nah, ini bilangan kuantumnya. S ini kan 0, berarti ini S. 1, ini 1, berarti ini kan 1 nih. Berarti ini P, ini 2, berarti ini D, ini F, ini 3, berarti ini F. Nah, bilangan kuantum spin ya. Kalau misalnya dia naik itu plus setengah, kalau misalnya dia turun itu minus setengah. Oke, kita ke soalnya ya. Kita nih kita tuh ini kan 82 atomnya, berarti kita susun ini tambah-tambah sampai ke 82. Nah, ini ada yang bingung dong sampai sama akhir ini nih, 6P. Kan tadi 6P kan harusnya 10 di rumusnya. Nih, ini kan tadi kan 6P tuh harusnya 6 di rumusnya. Nah,
Kenapa di sini jadi 2? Karena di sini itu sisanya. Kalau misalnya kita taruh 6, hasilnya nggak 82, hasilnya kurang dari 82. Jadi kita taruh sisanya di sini 8. Jadi kita taruh sisanya di sini 2. Oke, nah, lanjut ke N. Nah, N ini hasil akhir dari sini nih. Hasil akhirnya berapa? 6. Berarti kita tulis di sini 6. Nah, azimutnya ini nih. Ini namanya azimut P. Kita lihat tadi P itu berapa di rumus. Nah, P itu berarti 1 kan. Nah, berarti di sini 1 azimutnya. 1, salah Bu. Ya, pokoknya 1. Nah, P itu kan akhirnya itu P. Jadi 1 di sini. Nah, magnetiknya tuh karena ini 1. Jadi kan tadi tuh kalau misalnya P berarti kita bikin kotak 3. Di sini kita bikin kotak 3. 1 2 3. Nah, tadi di sini kan -1, terus di sini 0, di sini +1. Nah, kita tuh tadi lihat kan ada spin kayak gini. Nah, kita hitung nih. Nah, cara ngitungnya tuh gimana? Dari hasil akhir. Kita kan hasil akhirnya dapat 2. Berarti kita di sini 2 gini. Nah, ini naik kan? Ini hasilnya naik kan? Berarti apa? Kalau naik itu positif setengah, plus setengah maksudnya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita nentuin periode sama golongannya. Ya. Ini periodenya sama golongannya. Oke, periode itu dapat dari mana sih? Periode ini kita cari yang paling gede di sini nih. Di above ini yang paling gede tuh yang mana? Nah, yang paling gede ini angka 6 kan nih. Ini tuh paling gede kan. Nah, berarti kita di sini 6. Nah, cara nentuin golongannya gimana? Caranya tuh gini. Ini kan tadi kan yang tadi dibilang rumusnya tuh nih yang dibilang rumusnya tadi. S itu sendiri. S dan P itu golongan A, dan D itu golongan B, dan D dan P ditambah S. Nah, kita di sini hasil akhirnya kan P. Berarti harus kita tambahin S. Nah, kita cari S terdekat itu di mana? Nah, ini kan S terdekat. Jadi P ditambah S jadinya 4 kan, 2 ditambah 2 4. Jadi kita tulis di sini kita tulis di sini 4. Nah, golongannya A. Kenapa golongan A? Karena P itu golongan A. Karena P itu golongan A. Oke, kita lanjut ke golongan B. Sekarang kita sama kayak tadi caranya. Sama kayak gini caranya. Di sini kita buat dulu N. Terus azimutnya. Terus azimutnya. Nah, sebelum lanjut kita tuh harus tahu nih ininya dulu, kita jumlahin sampai ke, ini kan nomor atomnya 47 ya, ini 47, berarti kita harus cari above-nya sampai 47. Nah, ini kayak tadi 4D. Nah, D itu harusnya 10 kan, D itu harusnya 10 kan, kenapa jadi 9? Nah, karena dia tuh terakhir, jadi ini tuh sisanya gitu. Jadi 9 tuh itu sisanya. Kalau misalnya D10 itu nggak sama atomnya, jadi kita kurangin 1 biar 47 hasilnya. Oke, kita cari N. Nah, sekarang
sama aja kayak tadi. N itu kan berarti kita dapat akhiran nih, akhiran 4, berarti N ini 4. Nah azimutnya itu kita lihat huruf A itu D. Nah yo tadi D itu apa? Nah coba kita ke rumusnya lagi. Nah D itu 2, berarti sini 2 magnetiknya nih. Kalau misalnya 2 nih, berarti kalau misalnya 2 kotaknya 5. Jadi kita bikin kotaknya 5 di sini. 1 2 3 4 5. Oke. Ini kan 2, berarti min 2 min 1 0 1 plus 2. Nah spinnya kita lihat. Nah ini kan kita dapat 9 panahnya, maksudnya ini kan kita dapat 9. Nah 9 berarti kita kayak gini, hitung sampai 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah berhenti di 1, berarti hasilnya 1. Nah ini kan tadi hasilnya udah ketemu 1. Sekarang kita ke spinnya nih. Kita lihat nih, spinnya itu tadi terakhir turun, berarti kalau turun itu minus setengah. Sekarang kita lanjut ke periode. Nah sama kayak tadi gini, periode kita cari yang paling gede di sini, berarti 5 kan paling gede, terus 5 di sini. Nah golongannya kalau D ini kan, D itu tadi, nah kita balik lagi ke rumus. D itu kan golongan B. D itu tidak bisa diri sendiri, berarti harus ditambahin dengan S. Nah kita cari S terdekat dari sini, berarti D 9 ditambah 2 itu kan 11. Jadi kalau 11 itu masuk ke golongan 1. Golongan 1 B. Nah ini dia hasilnya. Oke, itu adalah video dari saya untuk memenuhi tugas pelajaran kimia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.